untung atau ruginya baik atau buruknya dibicarakan dengan label yang lama ini. Jadi kita akan selesaikan secara baik. Kita nggak ada niat untuk berantem ini, ya kan? Gitu. Tapi kita selesaikan baik-baik. Selesai ini, selesai dengan label lama kalau sambutan sudah clear. Kalau ada juga manajemen, tapi manajemen. Kalau ini perusahaan, gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi nanti mungkin komisarisnya Bang Andika atau direktur utamanya Bang Dodi, kita nggak tahu ya. Atau Bang Bebe mungkin jadi ininya ya. Yang jelas Kangen Band pada hari ini bersepakat akan membuat perusahaan sendiri, membuat industri musik sendiri dengan label sendiri, ya kan? Karena pengetahuan tentang ini sudah ada lengkap. Baik pengetahuan penciptaan lagu, pengetahuan musik, pengetahuan aransemen, pengetahuan secara luas, penjualan juga, rekaman juga sudah paham semua. Jadi sudah rasanya sudah matang lah. Bahkan ada label yang nggak ngerti itu, tapi berani jadi label. Ada juga gitu kan. Gitu. Pak tadi ya menyebut ada kerugian atau hak yang tidak terpenuhi sama pihak Kangen Band, maksudnya apa tuh, Bang? Oh, ini cerita masa lalu. Selalu ada begitu. Jangankan di Kangen Band, di band-band yang lain juga ada tuh kena rugi namanya. Kena rugi, cuman nggak berani ngomong aja. Kalau saya berani ngomong nih, kalau disuruh ngomong saya ngomong, kan nggak boleh ngomong gitu. Jadi dibatasi gitu. Tapi nanti kita kalaupun ada sangkutan dengan label masa lalu atau apa, nanti kami akan selesaikan secara baik-baik. Bahwasanya memang cita-citanya mulia, kita mau bikin perusahaan sendiri. Kalau udah bikin perusahaan sendiri mau ngapain lagi kan begitu kan? Jadi nggak perlu juga kita dengan label ini label ini. Mudah-mudahan ini berhasil. Jadi kita minta teman-teman media mohon doanya ya. Ya. Kemudian masyarakat juga mohon doanya. Ini mungkin Kangen Band lagi pada kaya nih, jadi bisa itulah harapan dari Kangen Band. Jadi di sini kita sampaikan ke masyarakat dan media, ini nanti mula-mulanya kedepannya akan jadi perusahaan ya, dijamin ya. Oke, ada pertanyaan lain? Bang, dengan menggandeng Biolipa ini ada kemungkinan untuk ngurus royalti juga nggak ke depannya mungkin lagu-lagu Kangen Band? Royalti masa lalu? Ya, maksudnya lagu-lagu yang... Oh iya, pasti kan Kangen Band lagunya banyak tuh. Lagu yang terkenal apa? Dengarkanlah, itu juga harus ada. Lagunya kemana-mana, yang di sini nggak dapat apa-apa kan begitu. Semua sih, Semua. bukan satu lagu. Banyak lagu dari Kangen Band. Ratusan itu. Ratusan. Yang harus diurus. Udah ratusan ya? Iya. Banget. Berarti dalam waktu dekatnya akan hengkang dari label naungin Kangen Band saatnya itu gimana? Begini, kita akan selesaikan secara baik-baik ya. Namanya kita kerjasama, ada waktunya kerjasama berakhir. Kerjasama ini kan bisa lisan, bisa tulisan, ya kan? Jadi ada waktunya kita berakhir karena kita memang sudahlah kita mau jalan sendiri, ya kan? Nggak bisa dicegah dong orang mau jalan sendiri kan? Nah, jadi ya sudah kita mungkin akhiri kalau ada hubungan dengan label yang lama diakhiri secara baik-baik. Untung atau ruginya baik atau buruknya dibicarakan dengan label yang lama ini. Jadi kita akan selesaikan secara baik. Kita nggak ada niat untuk berantem ini, ya kan? Gitu. Tapi kita selesaikan baik-baik. Selesai ini, selesai dengan label lama kalau sambutan sudah clear, baru, ya kan? Paralel juga kita bikin perusahaan nih, Kangen Band, gitu kan? Iya, benar. Nah, ada tambahan dari Bang Andika? Ya, kalau saya sih apa ya? Semuanya kayaknya ya, urusan musik itu pasti pasang surut dan ada yang benar ada yang nggak benar pasti itu udah jadi omongan abang tadi flashback emang sudah jadi hukum malam karena saya bicara tentang orang jujur itu cuma ada dalam buku cerita. Kalau zaman sekarang ini kejujuran tuh bukannya saya ini ya nggak percaya gitu. Seharusnya label-label terdahulu yang kita naungi juga memberikan penjelasan kepada kita tentang apa hak kita dan apa hak dia. Yang hak kita apa yang belum kita turutin, hak kita dulu apa di lagu-lagu dulu gitu. Ya lebih ke ini sih ya, di sini saya bicara tentang kerugian mereka apa, kerugian kita apa, gitu. Dan sampai kita buang-buang waktu. Karena menurut saya kita kan kenalnya baik-baik ya, kita juga pengen jadi saudara, pengen panjang. Jadi lebih apa ya?
ya kita ini lumayan lama juga di industri musik ini, bukan 10 tahun, udah lebih gitu. 20 tahun kali ya? Ya, dari label yang ini, label yang itu, label yang ini, label yang baru gitu. Jadi kita pengen coba deh kita sama-sama duduk bareng terus diskusi tentang pendapatan kita gitu, yang nggak usah ditutup-tutupin lagi lah gitu loh, tentang royalti kita gitu. Daripada dulu mungkin teman-teman juga mau ngomong, mungkin menyanggahnya susah untuk mengungkapinnya. Mungkin saya bisa mewakili teman-teman fair aja gitu. Saya pengen digital yang dulu sampai saat ini pengen jelas, deh itu aja sih. Bang, nggak seribet apa yang orang dipikirin di luar sana gitu. Kita pengen kejelasan aja gitu. Digital yang sudah kita buat, kayak saya nyanyi, Dodi bikin lagu gitu, itu kan membutuhkan proses yang panjang, kayak begadang, meninggalkan anak, sampai ya maafnya ngomong sampai istri kita tinggalin. Ya kalau istri yang kuat, kalau istri nggak kuat kita cerain juga buktinya kan gitu. Enggak, istri yang cerain apa kita yang istri? Ya bisa. Nah, jadi polemiknya adalah ya itu, kita minta Itu kalau boleh tahu udah berapa lama polemik itu terjadi sih? Kalau gua sih dari zaman dulu, kalau mereka Berganti-ganti label. Jadi polemik ini kalau dengar ceritanya Bang Andika, berganti-ganti label tuh berpolemik terus. ya ada grafiknya gitu loh. Ya. Kadang jujur, kadang enggak, kadang ini gitu. Jadi intinya saya nggak mau bahas itu yang sudah gitu Mas ya. Mas Dodi ini kita butuh kejelasan aja sih, lebih ke situ. Untuk maju atau mundur apa gimana gitu loh. Kita pengen semuanya baik-baik aja, kita minta laporannya gitu. Ya sama-sama baik-baik aja gitu loh. Karena semuanya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau sama-sama saling menjelasin gitu sebenarnya kan. Betul. Ini karena nggak ada penjelasan aja, jadi dianggap ini bermasalah gitu menurut saya. Karena masalah terberat itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Masalah itu dibuat sendiri. Kalau saya sih pengennya masalah itu kita perang otak aja. Ketika perang otak sudah selesai, ya penyelesaiannya dengan diskusi, duduk bareng. Oh sebenarnya ini punya lo, ini punya gua, ini punya lo gitu, lebih ke situ sih. Iya. Tapi kalau masalah mas sebenarnya nggak ada, yaitu masalahnya dibuat sendiri. Bisa dibilang teman-teman Kang Ben ibaratnya kayak awam hukum. Akhirnya berdiskusi dengan Bang Dio untuk menyelesaikan hal-hal yang menurut Kang Ben tidak terpenuhi haknya, bisa dibilang Oh, gitu. kita jawab. Ini nggak awam nih Kangen Ben. Ketika kita ngobrol, jago rupanya nih. Cuman mungkin waktu kemarin nggak concern aja. Kalau hukumnya jago nih, Bang Dodi jago, Andika juga jago di ilmu hukum kan. Cuman karena sekarang mungkin industri musik mulai bergairah, apa salahnya, apa benernya kalau dibikin sendiri lah perusahaan, bikin semuanya sendiri kan gitu kan. Yang tadi dicerita oleh Bang Andika adalah masa lalu. Kalau masih ada sangkutan masa lalu, diselesaikan secara baik-baik. Jujur nggak jujurnya diselesaikan secara baik-baik. Setelah itu selesai. Mulai lagi terbang nih Kangen Band dengan perusahaannya sendiri. Nanti juga kita kasih tahu nih kalau perusahaan udah jadi nih, siapa yang muda-muda mau diorbitkan langsung kepada direktur utamanya nih di antara ini kan begitu. Seperti itu. Bang, artinya sebelumnya ada ketidaktransparan sehingga dipertanyakan untuk aliran dana masuk atau Oh, keluar ini itu. kan cerita tentang label yang Sebelumnya. Yang sebelumnya. Kalau ini kan sebenarnya kita fokus kepada cita-cita membuat perusahaan sendiri, membuat label sendiri, itu kan. Ini cita-citanya mulia karena belum ada band yang akan membuat seperti ini. Baru Kangen Band yang akan buat. Itu kan. Nah, kalau masa lalu kita ya itu aja, cuma persoalan kecil aja itu. Transparansi aja itu. Tapi itu sudah rasanya sudah selesai lah. Nanti kita selesaikan secara baik-baik. Sudah. Yang paling penting adalah kedepannya Kangen Band membuat label sendiri, berhubungan dengan industri musik sendiri, dengan badan hukum yang mereka buat sendiri. Seandainya nih Bang, kalau misalnya dari pihak Tidak terima. label yang naungin Kangen Ben itu ternyata tetap tidak transparan, makanya Ya kan gini, kan kita karena mau buat sendiri, cita-citanya mulia, tentunya sangkutan masa lalu kita selesaikan. Baik dengan penyelesaian, udahlah kita selesai ya, kita selesai urusan ya. Atau kita kalau ada perjanjian, sudahlah kita akhiri perjanjian kan gitu kan. Karena kami mau buat sendiri kan begitu kan. Karena ini udah pada matang nih, umur udah 40 nih. Bentar lagi pada jadi bos semua nih, pengusaha kan gitu. Nah, jadi ini yang dikejar nih, umur 40 ini umur lagi siap-siapnya bikin perusahaan. Kalau umur 30 kan masih labil-labilnya tuh, 40 udah matang tuh. Gitu. Jadi lebih kepada kesananya. Nah, kalau ada sangkutan dengan label tahun 2000, tahun 2010, 2000 nanti diselesaikan. Dengan niat mulia dari Kangen Ben adalah ingin bikin label sendiri, bikin perusahaan sendiri, sehingga ini kita berhenti ya.
lebih kurang lebihnya sudah kita selesaikan supaya tidak ada ribut-ribut begitu kan. Seperti itu cita-citanya. Boleh tahu nominal yang kerugian nggak sih sampai miliaran? Kalau dari zaman dulu sih, kalau taksiran aneh ya, sebagai pengacara banyak band selalu ngalamin kerugian di nominal. Baik zaman RBT, zaman ini, selalu ada kerugian. Tapi kan susah ngomongnya, ya kan? Kita juga dulu kan orang musik juga, susah juga ngomongnya nih, ya kan? Kita orbitin lagu, kita tanya sama label, nggak dijawab, memang lagunya nggak laku sih. Jadi nggak akan ngerti. Udah clear kan gitu kan, ya kan? Kalau ini kan lagunya laku, ya kan? Laku keras kan kemana-mana. Nah ini yang jadi persoalan. Tapi ini nggak boleh dibicarakan karena ini udah masuk ke umur 40, kita mau naik ke atas nih, gitu. Ya sudah harus jalan sendiri nih, ya kira-kira begitu. Ya Bang Andi kan? Siap, Bang. Nah, kira-kira. Oke, Bang. Ya. Tadi kan mau mulai melangkah yang baru nih, berarti dengan perusahaan yang baru, dengan sistem manajemen yang baru dan lain-lain. Apakah Kangen Band juga akan mengeluarkan album terbaru karena sudah lama juga ya, udah nggak pernah muncul album terbaru? Baru kemarin aja masih meledak, maksud kita mengeluarkan lagi, tahan dong. Ya kan? Namanya kan Kangen Band itu pasti ada kerinduan. Betul. Itulah dengan sesuai dengan namanya, emang kita sudah pikirin materi berikutnya. Ya mungkin Dodi mengeluarkan lagu, ini lagu meledak, terus mau ngeluarin lagu lagi pasti yang lebih meledak dari sebelumnya kan gitu. Betul. Jadi nggak sembarangan untuk kita ngeluarin lagu, misalnya mikir, Dik, ini lagunya lo nyanyi, gua nyanyi basing gitu kan nggak. Pasti perlu dengan pemikiran juga. Kayak misalnya Cinta Sampai Mati nih, trending 1 kan agak lama tuh. Gitu. Ada beberapa band trending 1 cepet turunnya itu kan agak lama. Cinta Sampai Mati kan begitu kita mau ngeluarin lagi, apa ini yang kira-kira di atas Cinta Sampai Mati gitu, nggak apa, kalau kita ngeluarin salah nanti bakalan parah gitu. Jadi kita nikmatin aja panggung yang ada dengan lagu yang sederhana ini yang masih dikagumi dan diapali sama masyarakat gitu dimanapun berada. Menurut saya sah-sah aja. Nanti kan biar masyarakat sendiri yang menaruh kerinduan di situ, baru nanti kita keluarin. Sebenarnya materi udah ada, memang tidak dilemparkan sama Dodi gitu, sama kita emang kita pending terus sampai ya sampai udah menipis lagi baru tebar. Karena gini, ini kan musisi nggak kenal pensiun, jadi mungkin sampai umur 80 masih ada 40 tahun lagi nih bikin lagu nih, gitu kan, masih panjang. Ini preman yang ada pensiun, kita jangan, kalau kita pensiun nggak ada duitnya. Jangan. Tadi sempat menarik dari Dodi sempat bilang internal Kangen Band dikuatin. Emang sebenarnya ada apa? Masih ada kayak goisan antar personil atau gimana sebenarnya? Wah, gue sekali kita lah, nggak ada. Jadi pancing-pancing es. Enggak sih, cuman apa ya, dia lebih kuat aja. Jadi saya ini pengennya Kangen Band itu jadi kayak kantor gitu. Jadi pemilik perusahaannya ya 5 personil ini gitu. Jadi kayak kita buat sesuatu di situ, misalkan kayak jadwal panggung ini kan padat nih kan, misalnya padat nih, ya udah kita setelah panggung, ayo kita produktif lagi nih, keluarin apa sesuatu yang masyarakat suka nih. Jadi saya juga setiap keluarin single Kangen Band itu bukan saya asal-asalan buat lagu ya, tapi menurut analisa saya juga ya, saya menganalisa dulu ini trennya lagi apa gitu. Karena kalau kita keluar semau kita belum tentu jadi gitu, tapi kalau melalui analisa ya 80% bisa menyentuh lah gitu. Jadi saya pengen menguatkan Kangen Band itu biar gak kemana-mana gitu loh, biar tetap, kan banyak band besar yang bubar kota kecil tuh, ganti vokal ini, ganti vokal itu, ganti personil ini, personil itu. Dan di Kangen Band juga saya udah berapa kali bongkar pasang ya, tetap udah emang hokinya emang cuma berlima ini gitu. Hokinya emang berlima ini, mau diganti yang suaranya hebat banget, main musiknya hebat banget, itu malah merusak si, kalau bahasa ini kita kulturnya Kangen Band lah gitu. Nah, ini musiknya Kangen Band jadi nggak sederhana lagi gitu, karena kan Kangen Band itu terakhir dengan musik yang sederhana gitu. Jadi saya juga, bukan saya nggak bisa buat lagu-lagu yang lain ya, saya orderan lagu-lagu lain juga banyak kayak dangdut, R&B, pop modern gitu juga banyak orderan gitu. Cuman lagu-lagu yang seperti itu saya nggak berani masukin ke Kangen Band, karena Kangen Band itu udah punya market sendiri loh gitu loh. Ibarat toko dia itu udah punya nama, misalnya saya sebut nama misalnya ya Ramayana gitu kan. Nah si Kangen Band itu udah punya gitu kayak Ramayana, tinggal diisi apa nih, jeansnya, kaosnya seperti apa. Nah, tinggal kita cuman
memperbarui produk-produk kita aja, tapi orang mampir pasti ke outlet itu gitu loh. Jadi tergantung kreatifan kita untuk buat gimana caranya pelanggan datang ke store kita lagi gitu. Makanya saya perkuat biar, karena kan mereka ini BA-nya nih, brand ambassador nih. Nah, Kangen Band itu kalau diganti satu aja ketahuan. Misalnya bassnya pasti bisa diganti. Karena tau kok BB nggak ada, gitu. Pasti ketahuan. Makanya sih jaga itu gitu. Jaga itu mungkin karena rezeki di bareng-bareng. Jadi harus sama-sama. Ya, nah kan ada vokalis yang ini nih kesana sini dengan kegiatannya di politik. Nah itu nguatinnya gimana? Ya kalau itu pilihan ya, itu kan pilihan ya. Dia mau berpolitik, mau apa. Ya, mungkin kalau Andika kan sekarang lagi berpolitik ya. Andika lagi suka berpolitik, biar dia lagi dengan hobinya aja, biarin aja gitu. Selagi nggak ganggu kerjaan yang nggak apa-apa gitu. Kan ada selera orang kan beda-beda ya. Seleranya beda. Kalau saya kan nggak hobi politik gitu. Ketika ditawarin ya saya nggak mau gitu, karena nggak ngerti. Mungkin Andika ngerti gitu loh. Makanya dia masuk ke sono. Sebenarnya lebih nyari duit. Lebih nyari duit sih intinya. Kalau ada keuntungan, ada salahnya. Terus yang kedua kan setiap hak manusia kan punya haknya masing-masing. Yang penting saya bicara tentang apa yang dijelasin sama Mas Dodi tadi, tidak mengganggu Kangen Bandnya. Kalau misalnya ini berpolitik, ini Kangen Band, ya saya pilih Kangen Band masih gitu. Ini kan tidak mengganggu. Sejauh ini belum ada yang mengganggu sih gitu. Untuk kepentingan kita bersama gitu, tidak merusak apa mood kita satu sama lain. Menurut saya ini kan masih sah-sah aja gitu. Kalau musik ini kan netral gitu, tidak masuk ke mana saja. Dan saya juga nggak pernah melibatkan teman-teman, ayo posting gua di politik nih, nggak pernah saya melibatkan mereka untuk kepentingan saya, untuk kepentingan politik saya. Itu tadi omongan Mas Dudi itu kan pilihan sebenarnya. Sah-sah aja. Kalau band ini kan keluarga. Kalau politik itu sebenarnya apa ya? Membela hak-hak kita masing-masing itu sebenarnya, punya hak masing-masing kok berpolitik itu. Jadi menurut saya sah-sah aja, yang penting nggak ganggu rumah tangga kita nih di Kangen Band gitu.